Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Agus Wahyudi SHMHI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan rekan-rekan mahasiswa kelas HKI 1C yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil dari kajian kami tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Diah Eri Sinta Putri dan rekan saya Rona Hasna Arifin dan Lintang Andika Surya. Selamat menyaksikan. Kajian pertama tentang pengertian ideologi. Ada banyak pengertian ideologi yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, bisa disimpulkan bahwa ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau paham. Secara gamblang, ideologi juga bisa diartikan sebagai gagasan dan cara pandang untuk mengatur tindakan dan perilaku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun karakteristik dari ideologi adalah: pertama, ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi kritis. Yang kedua, ideologi memiliki jangkauan yang luas, beragam, dan terprogram. Yang ketiga, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Yang keempat, ideologi memiliki pola pemikiran yang sistematis. Yang kelima, ideologi cenderung eksklusif, absolut, dan universal. Dan yang keenam, ideologi memiliki sifat empiris dan normatif. Yang ketujuh, ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan konseptualisasinya. Dan yang terakhir, ideologi biasanya terjadi dalam gerakan-gerakan politik. Kajian selanjutnya yaitu tentang Pancasila dan ideologi dunia. Selain Pancasila yang merupakan ideologi Indonesia, terdapat berbagai macam ideologi yang berkembang dalam sejarah umat manusia, yaitu liberalisme, sosialisme, komunisme, dan fasisme. Ada ideologi yang berkembang menjadi ideologi besar dan dianut oleh banyak negara. Ada juga ideologi yang tidak dianut oleh banyak negara, sehingga tidak mampu bertahan dalam perkembangan dunia saat ini. Adapun di antaranya yaitu paham liberalisme. Tokoh pelopor lahirnya paham liberalisme yaitu Thomas Aquinas, Martin Luther, John Calvin, Baron de Montesquieu, dan Thomas Jefferson. Dalam paham liberalisme ini, kebebasan individu sangat diperhatikan. Saya Rona Hasna Arifin akan melanjutkan presentasi dari Saudari Diah Eri Sinta Putri, yaitu tentang Pancasila dan agama. Agama adalah salah satu hal yang terpenting bagi bangsa Indonesia, karena kebudayaan kita yang religius, sehingga manusia Indonesia mengakui adanya Sang Pencipta. Walaupun negara kita yaitu negara Republik Indonesia yang berdasarkan sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tidak berarti bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atau suatu agama tertentu. Ada hubungan antara negara dan agama berdasarkan Pancasila, yaitu 1. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme. 3. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama. 4. Tidak ada tempat bagi pemaksa agama. 5. Memberikan toleransi terhadap agama lain. 6. Dalam melaksanakan atau menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Dan yang terakhir, negara pada hakikatnya adalah berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Saya Lintang Andika Surya akan melanjutkan presentasi dari Rona Hasna Arifin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan Pancasila.
Lahirnya Pancasila tak bisa dilepaskan dari peran Bung Karno. Sebagai sejarah mencatat bahwa Pancasila pertama kali lahir dari buah pikirnya. Sebagai negara baru, Indonesia saat itu membutuhkan dasar filosofis yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa dalam menjalankan roda yang bernama negara. Islam adalah sebuah agama. Sementara itu, Pancasila merupakan filsafat hidup dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam negara Pancasila, Islam bisa hidup dan berkembang, bahkan sangat diperlukan. Demikian pula konsep Pancasila akan menjadi semakin jelas ketika masyarakat menjalankan agamanya masing-masing. Pancasila dan Islam tidak perlu dihadap-hadapkan dan apalagi diposisikan sebagai dua hal yang kontras atau analogistik. Justru yang seharusnya dibangun adalah Pancasila memerlukan Islam, dan demikian pula agama-agama lainnya seperti Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan lainnya. Berbagai jenis agama tersebut menganut falsafah Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, maka memiliki keleluasaan untuk tumbuh dan Sekian beberapa kajian dari kelompok kami. Silakan untuk rekan-rekan yang ingin menanggapi untuk bisa berkomentar di komentar YouTube ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.